Bincang bonceng bareng Twinas. Bincang bonceng bareng Twinas. Terus panjang banget ya Allah, astagfirullahaladzim. Ciri-ciri Audi kalau misalnya ngantuk adalah ketawa yang panjang. Episode 4 kali ini kita bakal bahas seputar masa lalu kita. Masa lalu. Biarlah masa lalu. Masa lalu kita apa sih Mbak yang mau kita bahas? Sebenarnya dia ngeblank, makanya dia ketawa. Ini waktunya sudah menunjukkan asar lewat lah, sekitar jam 5-an. Jadi mata kita agak turun. Saya lebih cantik nih. Tapi gak apa-apa, kita pokoknya mau ceritain tentang masa lalu kita di zaman SMP waktu itu. Masa lalu kita tuh waktu SMP tuh bener-bener unik ya. Berliku-liku kehidupan kita lalu. Yes. Pada saat itu kita tuh baru banget nih jadi maba. Maba-maba SMP kan lehoan. Masis dong. Masis tuh apa? Salah. Sisba dong. Sisba apa? Siswa baru. Maba. Oh iya ya. Maba-maba. Salah. Siswa baru gitu kan. Nah, saat itu kita tuh diajari lah sama bunda, karena kita tuh rumahnya jauh ya dari SMP, dari rumah ke SMP tuh jauh jaraknya, sekitar 9 kilo. 9 kilometer. Itu lumayan jauh untuk anak-anak seusia SMP kita ya. Coba pada saat bayangkan. itu kan. Disclaimer, kita itu adalah anak yang pemalu dari SD. Enggak, dari lahir. Sampai ada pepatah berkata apa? Malu sejaat. Lalu bertanya sesat di jalan. Itu pepatah itu masuk nih ke kita nih. Pada saat itu kenapa? Waktu SMP kita diajari oleh bunda untuk mandiri, untuk tidak diantar jemput. Betul. Karena kita kalau misalnya masuk sekolah sih diantar sama orang tua sih nggak apa-apa ya. Ini masalah dijemput juga nih. Ya Allah, ini udah sama anak 2 kembar. Ngerepotin. Yuk bisa yuk mandiri. Sampai pada akhirnya kita tuh diajari sama bunda. Beberapa bulan setelah sekolah di SMP itu diajari loh untuk naik angkot. Pulangnya doang. Ini catat. Pulangnya doang kita disuruh buat naik angkot gitu kan. Udah tuh hari sebelumnya diajarin sama bunda, dipetain sampai digambarin. Sampai dikasih tahu nanti naik angkotnya angkot apa, arahnya kemana. Waktu itu kita pakai angkotnya Gede Bage, warna biru. Nah, kita tuh karena 9 kilo ini yang dirasa jauh ini, kita tuh pulang sampai rumah itu tuh naik 2 angkot untuk sampai rumah. 2 kali naik angkot. Oh ya, naik 2 angkot susah ya. 2 kali naik angkot. Iya. 2 kali naik angkot. Betul. Udah dipetain sama bunda, digambarin jalannya, namanya apa segala macam. Udah tuh, ya bun, kita bisa. Si paling bisa. Backsound. Kita pasti bisa. Setelah itu apa Mbak? Biar nggak ngantuk. Ketahuan. Saya ngantuk. Terus udah gitu singkat cerita lah. Aku ngide. Tapi kayaknya naik angkotnya yang ini aja deh. Jadi gini, Gede Bage tuh ada yang naiknya teh di paling jauh, ada juga yang paling dekat dari SMP. Menurut aku teh, kira aku sama aja. Titik sampainya juga sama aja gitu. Ketika kita naik di tempat yang berbeda. Udahlah kita pakai aja ini yang paling deket, nggak usah lah yang disarankan bunda untuk nyebrang dulu gitu, pakai gitu. Gede Bage yang lebih jauh lagi gitu mas jalannya, angkotnya gitu kan. Gede Bage. Terus kayak gitu teh kita naiklah yang paling deket. Dah awal fine aja, ya kan? Kita menikmati, oh iya, dah kita juga nggak tahu jalan ya. Singkat cerita, loh
kok kita nggak nyampe ke tempat daerah yang kita apa sih yang kita tuju. ya. Sebenarnya di pertengahan jalan, bukan jangankan pertengahan jalan, ya, pas angkotnya jalan ke arah yang berbeda, aku tuh udah firasat. Sebenarnya aku tuh udah firasat, guys, udah firasat. Kok ini kayaknya tempat apa sih, jalan yang nggak pernah kita lalui sebelumnya. Iya, Kata betul. Aku tuh ngomong ke dia, Mbak, kayaknya kita nggak pernah lewat jalan sini deh setiap kali Bunda jemput kita buat pulang. Kata Mbak, enggak, sama aja, udah kita jalan aja. Iya nggak waktu Iya. itu kamu bilang gitu? Terus sampai akhirnya loh kok makin nggak tahu nih jalan. Nggak pernah ya Allah, anak SMP sih jalan-jalan. Terus gitu. akhirnya dia ngomong, coba Mbak tanya ke pas supirnya, takutnya kita salah angkot nih, gitu kan. Enggak berani, so kamu aja. Tuduh-tuduh. Aku nggak tahu ya, ini nih anak kembar tapi nggak bisa diandalkan satu sama lain gini ujungnya ya. Terus aku tuh bingung, udah nanti juga sampai gitu. Sampai akhirnya habis tuh, para penumpang sudah habis. Sisa satu orang. Tinggal satu orang, ibu-ibu ya. waktu Ibu-ibu itu. di depan. Nih kayaknya bapak-bapak ini si supir ini ngelihat keresahan kita. Mereka kayak yang kebingungan dua anak kembar ini. Kok nggak turun-turun? Nggak ya turun-turun. anak? Akhirnya Gitu dia kan. nanya waktu di pom bensin. Dek, turun di mana? Di depan, Pak. Anjay sama. Turun di mana, Teh? Di depan. Anjay sama. Oh, Enggak, beda. itu konten kita yang dulu. Turun di mana, Dek? Itu, Pak, di PAL 3. Di PAL 3. Astagfirullahalazim, kata bapak supirnya. Ini udah di ujung Beruk. Bukan di ujung Beruk sih, di Gede Bage gitu kok nggak salah. Daerah Gede Ini tuh mau Bage. terminal terakhir. Oh iya, terminal terakhir. Dia salah, harusnya bukan yang ini tapi angkot yang satu lagi yang di sebelah sana. Matilah kita. Ini balik lagi ke pantun tadi. Malu Peribahasa bertanya, sesat di jalan. Kita mah bener sesat. Alhamdulillahnya kita diketemukan oleh supir yang baik. Akhirnya ngomong ke ibu, Bu maaf, ibu boleh nggak turun di sini? Saya mau nganter dua anak ini dulu. Posisinya kita kan pakai baju SMP ya. Iya. Si supirnya tuh pengertian banget di situ. Wah, ini kayaknya anak belum pernah naik angkot nih, Iya. gitu. Ya udahlah, saya jabanin dulu gitu sampai nganterin mereka sampai PAL 3. Itu jauhnya, ya Allah, jaraknya astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Terus akhirnya udah gitu mau diskusi lah sama Api. Kita beruntungnya dapetin ini si anak baik. Terus kita beruntungnya ketemu orang yang baik untuk bapaknya mau nganterin kita. Timbullah rasa gak enak. Dulu zaman masih 3.000 apa 2.000 kita bayar angkot. Inisiatif dah anaknya teh. Pi, kita bayar aja lah semuanya. 20.000 kita bayar. Semuanya tuh apa sih? Seuang saku jajan- kita uang semuanya jajan dikeluarin. Uang jajan saku kita. Gampang banget ditipu nih. Belum aja ketemu mokon. Nope. Takut banget. Yang jari kayak Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Naudzubillah, Ya Allah. Naudzubillah. Ya Allah, Alhamdulillah. ya Allah. Takut banget. Aku mah lebih baik ketemu ini kodomo teman baikku. Mau Nope. aku nggak mau. Nah, gitu Nah, guys. setelah itu Udah. Akhirnya kita tuh yang ngechat mau kita salah jalan dan salah ngambil Naik angkot. Ngambil. Nyarter kali ya. Naik angkot gitu. Angkot. Akhirnya bunda teh jemput lah kita di PAL 3, padahal di PAL 3 itu teh kita harus naik angkot lagi gitu. Kalian teh gimana? Kalian mah tidak percaya bunda pada saat itu ya. Gimana mau naik angkot ke depan? Enggak bun, ini masalah naik angkotnya. Kata kita teh ya begitu. Tapi lanjutannya kita tuh dijemput bunda dijemput lagi. di PAL 3. Enggak, Enggak, maksudnya belajar lagi, maksudnya belajar lagi, tapi Heeh. masih antar jemput itu. masih terjemput, Masih belum percaya. masih belum percaya. Gitu. Gitu. Gitu ya, seru sekali teman-teman ya. Ketidaktahuan, ketidakmaluan. Malu. Kita sebenarnya malu. Jadi akhirnya disitulah endingnya. Jadi pesan yang bisa kita tarik adalah Jangan malu bertanya. bakal sesat di jalan. Iya. Semalu-malunya kalian minimal nanya lah kalau nggak tahu. Iya. Ya, Jangan terus jalan, terus aduh ini di mana ya? Daripada capek kaki. kayak hubungan. Kalau dijalanin aja terus nggak ada arahnya, nggak tahu ujungnya di mana. Itu bakal berakhir sakit Oh, pengalaman. kurang lebih.
Gak sabar nih, mau makan orek tempe. Ada yang jatuh nih, bulu-bulu babi. Udah gitu Yaudah guys, guys. segitu dulu episode 4. Kita lanjut ke episode 5 tentang pengalaman kita selanjutnya. Betul. Makasih banyak yang udah dengerin kita. Mudah-mudahan lanjut. Mbak tahu dia ngeblank. Jangan lupa dengerin kita di Spotify. Semoga Spotify-nya nggak surut. Mbak ngeblangnya ngantuk. Makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa di like, subscribe, terus share juga ke teman-teman kalian kalau merasa video ini penting. Enggak sih, bercanda. Ya kita mah di sini mah bercanda-bercandaan aja. Kita bakal buat podcast di YouTube maupun di Spotify. Jadi kalau misalnya kalian gak ada kuota, larilah ke Spotify. Dadah guys. Gitu gak sih? Aku bingung closingnya, kamu gak bantu, malah ketawa. Mbak ketawa karena Mbak bingung.